Halo dan selamat datang di Jepangan Channel. Dan kali ini kita bakal membuat ringkasan ya di sini ya, ringkasan story dari Ultraman Trigger New Generation 3. Ya, di sini ringkasan singkatnya buat teman-teman yang mungkin lagi males atau belum ada mood buat nonton Ultraman Trigger ya sampai episode terbaru, sampai kurang lebih episode ke-6. Nah, di sini kami bakal menyajikan ringkasan episode dari Ultraman Trigger episode 1 sampai ke-6. Langsung saja kita ke ringkasannya. Dalam episode pertama ini kita ditunjukkan adanya satu patung raksasa yang bangkit dari pembatuan. Yap, raksasa tersebut yang bangkit adalah salah satu dari 3 Yami no Kyojin atau raksasa kegelapan yang bernama Karumira. Lalu scene berganti di suatu lab botani di planet Mars di mana MC, yaitu Manaka Kengo, sedang melakukan penelitiannya terhadap suatu bunga rekayasa yang dia sebut sebagai Rururie. Kemudian muncul Miko berambut putih bernama Yuzare yang mengingatkan Kengo untuk menjadi cahaya. BTW di scene ini mirip banget ya dengan scene pertemuan Daigo dengan Yuzare di Ultraman 3. Balik ke cerita, ternyata pertemuan tersebut hanya mimpi dan Kengo pun melanjutkan aktivitasnya di lab botani. Karena merasa tidak ada kemajuan, Kengo pun berinisiatif untuk mencoba mengambil sampel tanah dari reruntuhan yang sedang diteliti ibu dari Kengo ini. Singkat cerita, pada saat Kengo sudah di reruntuhan, tubuhnya beresonansi dengan relik senjata suci yang ada di sana. Di waktu yang bersamaan, koloni manusia di Mars diserang oleh kaiju gabungan Golza dan Melba, yaitu Golba. Mengetahui kalau Kengo memimpikan Yuzare, bos dari ibu Kengo, sekaligus pendiri Shizuma Foundation, yaitu Shizuma Mitsukuni, langsung memberikan set God Spark Lens kepada Kengo. Kengo pun langsung berlari menuju relik tadi dan terjatuh ke tempat di mana Ultraman Trigger menjadi patung. Di sana, Kengo pun beresonansi kembali. Tiba-tiba Karumira muncul dalam bentuk manusia atau ukuran manusia hendak menghancurkan patung Trigger. Tidak lama kemudian, Trigger masuk ke dalam Guts Hyper Key milik Kengo dan menyatu dengan Trigger dan berlangsunglah pertarungan epik antara Trigger melawan Karumira dan Golba. Di akhir cerita, Kengo diajak oleh Shizuma untuk pergi ke bumi dan bergabung dengan Guts Select, tim pelindung bumi dari ancaman kaiju. Di akhir episode, kita juga ditunjukkan dengan 2 karakter baru yang tinggal di kediaman Shizuma. Di episode kedua ini, latar tempatnya berganti dari planet Mars ke planet Bumi, dan kita pun langsung diperkenalkan dengan markas berjalan dari God Select, yaitu Nars Deseigo. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan member dari God Select, antara lain, ada pilot dari Nars Deseigo, yaitu Sakuma Taishin, kemudian ada pilot dari God Falcon, Nanase Himari, kemudian ada informan kaiju si Metron Seiji, Maruru, lalu Kapten Tatsumi Seiya, lalu ada kepala teknisi Hijiri Akito, dan terakhir Shizuma Yuna. Sempat ada kecanggungan antara Kengo dan Yuna karena Yuna mirip banget nih sama Yuzare yang ada di mimpi Kengo. Karena ada kesalahpahaman, Akito langsung mengempas Kengo agar menjauh dari Yuna. Di waktu yang bersamaan, Karumira, sang Yami no Kyojin, membangkitkan Kyojin lain bernama Dargon dan mengatakan bahwa Karumira bertemu dengan Trigger. Beberapa saat kemudian, Gimaira mengamuk di kota. Tim God Select bergegas untuk melakukan evakuasi dan meluncurkan Guts Falcon untuk menghentikan Gimaira. Melihat kekacauan tersebut, Kengo bergegas untuk berubah menjadi Ultraman Trigger, dan pertarungan melawan Gimaira pun berlangsung. Singkat cerita, setelah melawan Gimaira, Yami no Kyojin Dargon muncul dan menantang Trigger berduel dengan hasil Trigger kalah telak dan durasi perubahan Trigger habis. Mengetahui kalau host dari Ultraman Trigger adalah Kengo, si Hijiri Kaito langsung memarahi Kengo dan berkata, kalau Akito bisa tahu bahwa Kengo adalah Trigger karena Akito adalah si pembuat dari God Spark Lens. Pada malam harinya, Dargon kembali muncul di bumi dan membuat kekacauan untuk memanggil Trigger. Karena Kengo sadar harus bertarung lagi, Kengo pun bersiap untuk berubah dan tiba-tiba bertemu dengan Akito. Setelah sebelumnya mendengarkan penjelasan dari kepala Shizuma, akhirnya Akito pun ingin membantu Kengo, dan pada saat berpapasan, Akito memberikan Guts Hyper Key baru kepada Kengo, dan Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger dengan form baru, yaitu Power Type. Lalu berlangsunglah ronde kedua antara Trigger dengan Dargon. Singkat cerita, setelah kemenangan Trigger atas Dargon, Nars Deseigo pun akhirnya mengudara untuk melindungi bumi. Dalam episode ini, Yuna diminta oleh Kapten Tatsumi untuk mengamati Kengo yang masih dalam pelatihan, sehingga mau tidak mau mereka harus selalu bersama, dan ini membuat Akito sedikit merasa kesal.
Dalam episode ini juga diceritakan bahwa Yuna dan Akito masih bersekolah, dan Kengo pun cukup terkejut karena Akito merupakan kepala teknisi dari God Select. Secara mengejutkan juga, TPU atau Terrestrial Peaceable Union, yaitu organisasi yang mengatasi Dark Power, mengumumkan bahwa Ultraman Trigger menjadi pengawasan super ketat dari organisasi tersebut. Singkat cerita, dalam perjalanan, Yuna ingin mengambil baju Gundit di rumahnya, dan tiba-tiba ada seorang alien yang menguntit Yuna. Ternyata alien tersebut merupakan Space Treasure Hunter yang hendak menculik atau mencuri Yuna karena merupakan ahli waris dari pengembang koloni di planet Mars. Setelah mengambil baju ganti, Akito dan Yuna diantar oleh Kengo untuk bersekolah. Tiba-tiba, di jalan mereka diserang dengan alien lain dan berhasil menculik Yuna. Ternyata, alien tersebut mengetahui tentang Yuzare, dan alien tersebut memaksa untuk Yuna mengatakan di mana keberadaan Eternity Core. Tiba-tiba, alien yang sebelumnya menguntit Yuna membantu Yuna dan diketahui bahwa alien tersebut merupakan seorang Lishurian dan alien yang menculik Yuna adalah Hyundram, merupakan salah satu dari 3 Yami no Kyojin. Sempat terjadi kesalahpahaman antara Kengo dan Akito sesampainya di tempat Yuna berada, karena hanya ada alien si Lishurian ini dan Yuna. Karena kesalahpahaman tersebut, Akito tidak sengaja menembak Yuna dan membangkitkan Yuzare. Dari kejadian tersebut, Hyundram tahu bagaimana cara membangkitkan Yuzare, yaitu dengan menempatkan Yuna dalam kondisi yang berbahaya. Tanpa basa-basi, Hyundram pun langsung memanggil Gazord yang ditambah dengan kekuatan Yami no Kyojin. Guts Falcon pun langsung diluncurkan dan untuk mengatasi Gazord tersebut. Di waktu yang bersamaan, Akito memberikan Guts Hyper Key Ultraman Trigger Sky Type untuk Kengo, dan Kengo pun langsung berubah menjadi Ultraman Trigger. Pertarungan melawan Gazord pun berlangsung. Di tengah pertarungan, Kapten Tatsumi yang sempat melakukan trigger akhirnya memerintahkan Nanase untuk membantu trigger. Setelah Gazord berhasil dikalahkan, tiba-tiba trigger diserang dari belakang. Dan ternyata, Hyundram lah yang menyerang trigger. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan dibantu oleh God Select, dengan Nurse DC Canonnya, trigger pun selamat. Saat Hyundram merasa kesal karena diganggu, tiba-tiba Karumira dan Dargon datang untuk menghentikan Hyundram dan pergi. Di akhir episode, Kengo dan Akito berkenalan dengan alien yang membantu Yuna dari Hyundram. Alien Space Treasure Hunter tersebut bernama Ignis. Dan juga dijelaskan bahwa tujuan dari Yami no Kyojin adalah untuk merebut Eternity Core untuk sisi kegelapan. Dalam prolog episode ini, diperlihatkan bahwa Ultraman Trigger memiliki bentuk Yami no Kyojin-nya dalam mimpi Kengo, yang kurang lebih premisnya sama dengan Dark 3 di movie Ultraman 3 Final Odyssey. Setelah terbangun, Kengo, Yuna, dan Akito pergi untuk melihat dan membantu meneliti reruntuhan dari Ultra Ancient Civilization. Di sana, terdapat bangunan yang bentuknya mirip sekali dengan bangunan yang ada dalam mimpi Kengo. Saat memilah artefak, Kengo menemukan salah satu artefak berkedip beberapa kali. Kemudian, langsung diambil oleh staf yang di dekatnya. Rupanya staf tersebut adalah Space Treasure Hunter Ignis yang menyamar dan berhasil kabur. Setelah kejadian tersebut, Yuna, Akito, dan Kengo melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Tatsumi, lalu meminta Akito yang ditemani oleh Kengo untuk menganalisis artefak yang sudah diangkut ke Nurse DC. Lalu terjadilah perbincangan antara Kengo dan Akito yang membahas mengenai asal-usul Ultraman Trigger dan Yami no Kyojin, serta kritik Akito terhadap Kengo. Di tengah perbincangan tersebut, muncul Ignis entah dari mana yang tiba-tiba mengambil artefak Spark Lens. Singkat cerita, secara tiba-tiba muncul Gubira yang terdeteksi sebagai Gubira yang beradaptasi di tanah atau disebut juga sebagai Oka Gubira. Gubira tersebut ternyata tertarik dengan sinyal yang dipancarkan oleh artefak yang dicuri oleh Ignis sebelumnya. Kapten Tatsumi langsung memerintahkan evakuasi dan meluncurkan Guts Falcon. Singkat cerita, Oka Gubira tersebut menghempaskan Ignis yang tidak sengaja tergantung di badan Gubira dan menjatuhkan artefak tadi. Lalu, Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger untuk mengalahkan Gubira. Singkat cerita, melihat Trigger kesusahan melawan Gubira, Akito berinisiatif untuk membantu dengan memancing Gubira menggunakan artefak tadi yang dia temukan usai dijatuhkan oleh Ignis. Akhirnya, dengan kerjasama tim Akito dan Trigger yang berubah menjadi Power Type, Gubira pun bisa dikalahkan. Di akhir episode, Kengo dikritik lagi oleh Akito karena cara bertarungnya yang masih gegabah.
Juga ditampilkan bahwa Hyudaram memberitahu Karumira bahwa Yuzare bisa bangkit kalau Yuzare atau Yuna itu disiksa. Di awal episode ini, langsung muncul kaiju bernama Death Drago yang pernah muncul 6 tahun sebelum masa sekarang. Dan ternyata memiliki hubungan secara tidak langsung dengan Akito di masa lalu. Seperti biasa, Kapten Tatsumi langsung memberi arahan untuk melakukan evakuasi dan meluncurkan Guts Falcon. Pada saat proses evakuasi, Akito tiba-tiba saja secara gegabah menembak Death Drago yang membuat kaiju tersebut semakin mengamuk. Kemudian, Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger dan bertarung melawan Death Drago. Namun sayang, di tengah pertarungan, Akito kembali berulah menembak Death Drago tanpa arahan dari Kapten Tatsumi dan mengakibatkan dirinya hampir saja terkena serangan Death Drago. Di Nas Deseigo, Akito diberi skors oleh Kapten Tatsumi selama 3 hari. Setelah kejadian tersebut, Yuna menceritakan masa lalu Akito kepada Kengo, di mana ternyata kedua orang tua Akito meninggal dikarenakan kaiju Death Drago. Setelah mendengar cerita tersebut, Kengo langsung ke tempat Akito untuk memberinya semangat dan motivasi kembali. Saat mereka sedang berselisih, Kengo diberitahu lewat transmitter bahwa Death Drago kembali muncul dengan energi Yami no Kyojin. Melihat keadaan tersebut, God Select kembali melakukan persiapan seperti biasa. Scene terfokus di mana Kengo dan Yuna sedang berusaha menembak Death Drago. Tiba-tiba, Akito muncul untuk membantu Kengo dan Yuna, padahal Akito sendiri sedang diskors. Secara mendadak, muncul Dargon yang berusaha menculik Yuna, dan kondisi pun terpecah menjadi Kengo melawan Death Drago, dan Akito bersama Yuna melawan Dargon. Saat Yuna hendak diculik oleh Dargon, Yuna lari menuju gedung, dan dikejar oleh Dargon disusul oleh Akito yang ingin membantunya. Dalam proses kejar-kejaran ini, kita diperlihatkan kalau ternyata Akito memiliki janji kepada Yuna untuk selalu melindunginya. Lalu, terjadi pertarungan antara Yuna bersama Akito melawan Dargon. Mereka berdua kewalahan menghadapi Dargon, karena hampir semua serangan tidak mempan terhadapnya. Namun, setelah Yuna menampar Dargon dan mengatakan bahwa umat manusia tidak akan kalah dari dia, Dargon pun langsung mundur. Di waktu yang bersamaan, Ultraman Trigger berhasil mengalahkan Death Drago dengan menggunakan Sky Type. Di akhir episode, diperlihatkan bahwa Dargon masih memikirkan perkataan Yuna serta Akito yang diberi tambahan waktu skors oleh Kapten Tatsumi. Namun, kali ini, Akito dipersilahkan oleh Kapten untuk beristirahat. Dalam prolog episode ini, diperlihatkan kaiju yang memiliki pelindung sangat kuat, bahkan Ultraman Trigger tidak mampu menembusnya. Kemudian, diperlihatkan juga Ignis yang sedang memandang monster tersebut dan keingat kejadian yang menimpa dirinya di masa lalu. Episode ini beralur mundur maju, dan di awal diceritakan kalau God Select dan Ultraman Trigger sudah melawan kaiju tersebut selama 3 hari berturut-turut. Dalam Nas Deseigo, terlihat Kengo sudah terluka cukup parah, dan para member God Select bercerita bahwa kaiju tersebut bergerak hanya tiap 1 jam sehari. Itu dikarenakan kaiju tersebut harus mempersiapkan energi untuk perisainya selama 23 jam. Ditemukan fakta juga bahwa nama kaiju tersebut adalah Gigadelos, seekor kaiju untuk melindungi planet dari bencana kaiju. Namun, karena kaiju yang sekarang ini sudah dimodifikasi, jadi bisa disebut juga sebagai Satan Delos. Dalam suasana putus asa ini, tiba-tiba Ignis muncul dan menawarkan sebuah bantuan kepada God Select. Diketahui juga bahwa alasan Ignis ingin membantu karena dia tidak ingin planet orang lain menjadi seperti planet miliknya. Ignis menjelaskan bahwa cara untuk mengalahkan Satan Delos adalah dengan memfokuskan serangan pada perisai bagian dada pada kaiju tersebut dan menghancurkan armor yang ada di bagian tengah yang merupakan kelemahan dari kaiju tersebut. Rencana pun dibuat dan Kapten Tatsumi langsung memberikan perintah untuk bersiap. Rencana pun dimulai. Saat waktu Satan Delos untuk bangkit tersisa 1 menit, Nars Deseigo menembakkan Nyas Kanon dengan tambahan tenaga, berhasil memecah perisai Satan Delos. Lalu, disusul dengan Guts Falcon yang ditumpangi Ignis, langsung melesat menuju lubang perisai tersebut. Saat sudah dekat, Ignis melompat dari Guts Falcon dan memasang bom pada transmitter perisai Satan Delos dan meledakkannya. Akhirnya, perisai Satan Delos pun hancur tepat saat kaiju tersebut kembali aktif. Saat Nas Deseigo
hendak menembakkan kanon terakhirnya, mendadak Nurse Desego diserang oleh Yudram. Dan ternyata, kekacauan selama 3 hari ini dibuat oleh dirinya. Langsung saja, Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger dan berhadapan dengan Yudram. Dalam scene lain, terlihat Godzalek berusaha mati-matian untuk mengalahkan Satan Delos, termasuk Yuna yang menembak dari tanah. Di tengah pertarungan, Yudram dengan sengaja menyerang Yuna agar usernya bangkit. Melihat hal tersebut, Kengo marah dan berubah menjadi Ultraman Trigger Sky Type dan langsung menyerang Yudram. Di waktu yang bersamaan, Nurse Desego dibantu dengan Guts Falcon berhasil mengalahkan Satan Delos. Kemudian, Yudram yang melihat kejadian tersebut merasa kesal dan Ultraman Trigger pun mengakhiri pertarungan tersebut dengan finishernya. Di akhir episode, Godzalek berterima kasih kepada Ignis dan menawarkan sebuah kerjasama. Tetapi sayang, Ignis menolaknya dan diperlihatkan juga bahwa ternyata yang menghancurkan planet Ignis dahulu adalah Yudram. Dan Ignis merasa bahwa kekuatan Ultraman Trigger yang sekarang tidaklah cukup untuk melawan Yudram. Oke, itulah kurang lebih ringkasan cerita dari Ultraman Trigger New Generation 3 episode 1 sampai dengan episode 6. Ya, semoga teman-teman jadi tertarik ya untuk menonton Ultraman Trigger ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.